Waktu tanggal 16 Januari saya kena Covid. Kebetulan ceritanya jadi tanggal 13 itu saya sama teman-teman saya berempat pergi ke ITC Mangga 2. Saya nggak tahu salah satu teman saya itu ada OTG. Jadi kita ngobrol, makan sama-sama di situ. Terus 3 hari kemudian saya merasa kok kayak ada flu gitu. Terus iseng-iseng saya, tes ke pertama antigen dulu, ternyata hasilnya positif. Akhirnya di hari yang sama, 5 menit kemudian setelah antigen, saya langsung maju lagi ke PCR. Ternyata hasilnya juga positif gitu. Terus, setelah dapat hasil itu, saya chatting maminya Mike, kebetulan kan cici saya. Terus, "Wah, kamu harus minum Hemohim," katanya. "Cepet, jangan tunda-tunda lagi," katanya. Terus, tanya sama Mike, katanya sehari minum 6, pagi 2 perut kosong, siang 2, malam 2. Terus, saya minum, 3 hari kemudian, flu saya seperti kayak hidung mampet gitu, sama bindang-bindang itu langsung hilang gitu. Terus saya badan kayak seger, kayak nggak rasa sakit apa-apa, nggak ada pusing, nggak ada apa, tapi saya isolasi mandiri, sendiri gitu. Terus segitu, saya tanya teman saya yang 3 itu, mereka kan jadi kita berempat semuanya akhirnya positif semua, Covid. Terus teman saya yang 3 itu saya kasih tahu, "Kamu minum Hemohim, ini bagus buat Covid, buat virus." Tapi, kebetulan yang namanya Maria, dia minum, terus yang 2 ini nggak mau. "Enggak lah, aku udah biasa minum, apa tuh, SOP 100," katanya, itu udah lebih canggih, lebih bagus," kayak gitu. Ternyata beberapa hari kemudian, teman saya yang 2 ini di opnam, eee, tiba-tiba kita orang japri, "Bagaimana?" Kan kita bikin grup tuh ya, "Bagaimana?" Namanya Nita, "Gimana, Tak, kamu keadaannya?" "Waduh, gua kayaknya malam ini harus segera ke rumah sakit, kayak mau mati, sesak napasnya," katanya gitu. Akhirnya dia lagi beres-beres katanya mau dibawa ke rumah sakit. Terus udah batuk 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 terus, napasnya udah sesek, jadi dia harus segera ke rumah sakit. Dirawatlah dia di sana 7 hari. Saya masih kasih tahu, "Minum Hemohim," gitu, tetep kekeh nggak mau, ya udah. Terus, yang Mila ini juga saya kasih tahu, "Kamu minum." "Enggak, saya mau minum SOP." Akhirnya di opnam juga, itu dia sampai batuk, sampai hampir ke ICU tapi nggak jadi, itu dia habis 150 juta untuk 10 hari, kalau yang Nita itu, hampir 70 juta lebih deh, 75 lebih gitu. Terus, akhirnya saya merasa iya, Hemohim itu sangat membantu banget untuk, Covid, karena saya minum Hemohim itu nggak rasa apa-apa, jadi seger, badan seger, nggak ada perubahan yang lebih jelek, malah membaik setelah hari keempat. 10 hari kemudian saya tes, hasil saya negatif akhirnya. Terus ada satu lagi nih, teman saya, dia Covid udah 1 bulan setiap tes, udah 14 hari tes positif, 7 hari kemudian masih positif. Nah, saya dengar beritanya dari teman saya lagi, saya kasih tahu namanya Santi, "San, kamu udah 1 bulan, ada 3 minggu, masih positif terus, mau nggak nih aku kenalin kamu Hemohim? Aku minum itu, aku ceritain keadaan aku, begini begini begini." Akhirnya dia nurut, dia mau, "Oke lah, aku minum," katanya, aku mau order," katanya. Akhirnya, dia pesen Hemohim, dia minum, setelah 1 minggu dia minum, dia tes, langsung hasilnya negatif gitu. Terus dia bilang, "Aduh thank you banget ya," katanya, "Gua udah stres banget nih, udah minum antivirus banyak," katanya, "minum ini ono nggak baik-baik." Pas minum Hemohim terus seminggu langsung hasilnya negatif, dia bisa pulang ke rumahnya ketemu anaknya yang kebetulan masih kecil-kecil. Dia udah sedih-sedih banget. Sekarang, eee, dia, konsumsi setiap beli dia pasti, order, terus, teman saya yang 2 itu masih bandel, tapi masih tetap saya follow up terus sampai dia mau beli Hemohim. Kalau saya minum sehari 2 sesuai anjuran Mike, pagi dan malam. Terus oh iya satu lagi, saya ada penyakit vertigo.
Ini udah 10 tahun nih saya vertigonya. Setiap, hampir 2 atau 3 hari sekali saya pasti minum obat dari dokter syaraf saya. Tapi setelah saya minum Hemohim, nggak langsung total banget, tapi saya tetap minum, tetap kumat gitu, tapi sebulan sekali, nggak 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi sangat membantu banget Hemohim ini, jadi saya percaya banget. Jadi ya thank you Mike yang udah memperkenalkan Hemohim untuk saya juga, teman-teman saya yang lain juga udah saya kenalin, yang kebetulan juga ada Catherine yang kena Covid, terus dia usianya 22 tahun, mamanya teman saya kenalin dia nggak bandel, dia akhirnya minum 10 hari dia negatif. Jadi itulah kesaksian saya, terima kasih. Ya, terima kasih, Aina. Jadi memang nih tante saya rada badung. Memang dia orangnya suka bergaul kan, temennya di mana-mana banyak sekali. Jadi saya bilang, "Mesti minum Hemohim," karena di zaman pandemik ini kita nggak bisa anggap remeh. Karena ini seperti sakit flu kan, flu itu kan gampang banget nularnya. Karena penularannya gampang, nah bahayanya kalau flu kan orang sakit biasa langsung tepar gitu kan. Tapi kalau orang kena COVID itu ada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Itu yang bahaya. Bukan bahaya ke dianya, bahaya ke orang-orang yang dekat-dekat dia. Akhirnya bisa nular tanpa dia tahu. Nah, makanya waktu tante saya putuskan untuk minum oleh mama saya, karena mama saya memang dia sih sudah expert lah untuk karena dia minumin semua macam suplemen dari Atomy dan badan dia walaupun umurnya 70 lebih, itu sehat sehat sekali. Orang yang teman-teman seumuran dia, saya lihat mukanya dari fotonya aja udah beda. Jadi orang-orang yang rutin minum suplemen, ya itu akan beda dengan orang yang nggak pernah minum suplemen. Karena ujung-ujungnya kita minumnya cuma satu aja, mau minum suplemen atau minum obat. Kalau saya sih milih minum suplemen. Karena kalau minum obat, itu pasti ada efek samping. Kalau nggak ginjalnya kena, rusak, atau livernya lama-lama kena. Ya. Jadi makanya untuk orang yang bandel, yang sudah sampai 1 bulan COVID yang nggak hilang-hilang, itu bahayanya apa? Organ tubuhnya itu hancur. Ya. Saya baru baca kemarin di Kanada ini orang pertama yang dicangkok paru-parunya karena kena COVID. Karena COVID udah terlalu lama, paru-parunya udah nggak berfungsi lagi, itu harus dicangkok, ditransplant. Itu kasus pertama di Kanada. Saya sampai kaget. Artinya kita nggak bisa anggap remeh ini COVID, ya ini mah cuman bualan pemerintah. Enggak, kalau kita sampai saudara atau orang yang kita kenal kena, langsung kita matanya kebuka. Ternyata ini memang betul. Setelah saya dengar dari kakak ipar saya, yang tadi pertama itu kakak ipar saya ya, ini tante saya sendiri, itu berarti kan memang ini COVID itu ada. Jangan main-main gitu. Nah, benefit-nya selain dari COVID, kita apa? Yang kita dapat? Yaitu, tante saya ada vertigo yang tadinya setiap 3 hari menjadi 1 bulan. Itu persis seperti yang tante-tante di gereja saya. Gimana tante? Ya udah berkurang nih. Lama-lama udah nggak pernah lagi. Nah, itu pertanyaannya siapa yang sembuhin? Bukan hemohim, kekebalan tubuh dia sendiri. Jadi kekebalan tubuh tuh segala-galanya ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.